Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jadi sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya dari Mas Pohi. Terima kasih atas panitia, ketuanya juga untuk kesempatannya, dan terima kasih juga atas paparan-paparan yang udah diberikan juga ya dari Ketua DPU, PMT, Pinsar, PPSKI, HPDKI, Amin, dan juga dari Bu Ira dari Sofi. Mungkin kalau dari sisi saya lebih ke arah mungkin manajemen keuangan, ya, di mana juga berhubungan juga dengan industri peternakan, terutama dari segi sebenarnya lebih ke arah peternak broiler ya, karena kan memang untuk kayak peternak kambing, sapi, atau babi juga relatif masih minim ya keberadaannya di pasar modal ya, atau yang sudah menjadi PT TBK. Jadi untuk mempersingkat waktu juga, outlook dari kita gitu ya, dan kita juga memang selalu berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang poultry ya terutama, dan untuk tahun depan mungkin memang kadang bisa berbeda, tapi untuk tahun depan ini kebetulan untuk view kita agak mirip ya. Jadi memang tadi juga dari awal udah disebutkan ya, jadi sebelum mulai acara juga sudah disebutkan bahwa memang kesimpulannya kita dan juga perusahaan-perusahaan poultry itu optimis ya untuk di tahun 2022, tapi tetap masih harus lebih prudent gitu atau hati-hati karena memang uncertainty-nya masih banyak gitu ya, di tahun 2022. Mungkin outline-nya dari presentasi saya ini pertama memang membahas apa sih dampaknya COVID-19 terhadap kinerja perusahaan poultry ya. Jadi yang pertama itu karena dari segi pasar modal ini kita juga membahas mengenai harga saham. Gitu ya. Terus yang kedua juga dari segi profit, dan yang ketiga itu juga dari segi marginnya nanti kita bisa lihat dari perusahaan-perusahaan integrator ini bisnis mana sih yang paling kena dampak. Gitu ya. Terus yang kedua juga untuk outlook di 2022 yang positif, karena memang diperkirakan untuk konsumsi ayam itu akan meningkat, karena memang untuk GDP outlook growth sendiri, GDP growth itu diperkirakan memang akan meningkat untuk tahun 2022, dan yang kedua juga kita lihat dari GPS import quota gitu ya, yang udah kelihatannya akan dinaikkan untuk tahun depan. Jadi ini juga indikasi bahwa untuk kedepannya confidence level government itu terhadap konsumsi ayam itu juga udah bisa positif. Tapi yang ketiga memang untuk broiler price sendiri atau live bird itu memang untuk harganya sendiri kita pikir masih harus disupport dari kebijakan government ya. Tadi dari Pak Dawami dari GPPU juga udah state bahwa memang untuk government ini masih harus maintain in term of supply demand supaya balance. Dan yang ketiga memang uncertainty ini yang paling tinggi, yang paling susah diprediksi. Ya pertama mungkin salah satunya adalah harga ayam ya, di mana memang tadi udah perlu untuk culling itu masih harus dijalankan. Tapi untuk yang salah satu yang belum bisa diprediksi sampai sekarang itu memang untuk jagung ya, memang yang harganya cenderung naik di tahun ini. Jadi untuk kedepannya juga ini masih agak susah diprediksi gitu ya, dari perusahaan-perusahaan integrator juga masih sangat hati-hati sekali. Gitu ya. Jadi yang bisa mereka lakukan adalah mereka memang untuk menganggarkan capex itu udah lebih optimis, bisa lebih tinggi, tapi memang subject to change juga. Terus yang ketiga itu juga untuk corn production, memang kalau dari kita sendiri memperkirakan akan increase, tapi memang untuk harganya akan seperti apa tahun depan, ini yang masih jadi tantangan ya untuk bahas pertama kita dari yang COVID-19 impact. Ini gambar gitu ya dari rata-rata pergerakan harga saham. Ini yang juga saya kaget gitu ya, pagi ini ternyata dijadikan background gitu ya. Jadi mungkin untuk pembahasan pertama gitu ya, ini selama 10 tahun terakhir ya, jadi dari tahun 2011 sampai 2021 gitu ya. Jadi di mana kalau dilihat memang tahun 2011 sampai pertengahan 2013 itu memang secara harga saham para poultry ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di sini juga ya, jadi mungkin kalau dari 2011 sampai pertengahan 2013 ini memang harga saham poultry sendiri itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di mana waktu itu kita Indonesia atau secara umum mengalami
yang dinamakan commodity boom ya, di mana harga batu bara melonjak, harga CPO melonjak gitu ya. Ini ditopang juga salah satu dari alasannya karena growth ekonomi dari China yang waktu itu sangat tinggi ya, sehingga harga komoditi itu melambung cukup tinggi. Tapi kan memang setelah itu harganya cenderung turun karena memang dari growth China sendiri juga sedikit turun ya akhirnya. Dan karena kita kan waktu optimis 2012-2013 gitu ya, konsumsi ayam meningkat tinggi, itu secara import GPS itu naik cukup tinggi ya, signifikan. Jadi dampaknya produksi itu naik cukup signifikan sekitar 1-2 tahun kemudian gitu ya, waktu di 2014 sampai 2015, di mana waktu itu para integrator dan juga peternak rakyat ya mengalami yang namanya oversupply. Jadi in term of produksinya berlebihan, tapi secara ekonomi growth kita lagi turun gitu ya. Juga kan 2014 itu juga pertama kalinya Pak Jokowi naik jadi presiden gitu ya. Jadi dia juga salah satu kebijakannya untuk ekonomi jangka panjang, jadi mengorbankan yang namanya kepentingan jangka pendek gitu ya. Jadi dia mengurangi subsidi BBM untuk mengalokasikan anggaran infrastruktur. Ini juga salah satu dampaknya untuk konsumsi ayam itu turun, tapi impact dari produksi GPS supply 2 tahun sebelumnya yang tinggi mengakibatkan oversupply, sehingga juga secara harga saham kinerjanya merosot sangat dalam sekali gitu ya, untuk tahun 2014 dan 2015. Nah ini udah mulai recover gitu ya, setelah waktu itu juga 2015 kalau nggak salah ada pemotongan parent stock ya sebanyak 3 juta. Ini juga mendorong pemulihan kinerja dari perusahaan integrator, dan tahun 2018 gitu ya, 2018 itu malah mengalami yang namanya undersupply. Ini diperkirakan produksi itu menurun karena memang ada pelarangan penggunaan tadi udah dibahas sama Ibu Ira juga, masalah AGP ya, antibiotik. Itu pertama kali diterapkan Januari 2018, sehingga memang untuk produksi itu kalau kita lihat banyak sekali mengalami gangguan ya, sehingga tingkat mortality rate pada tahun tersebut cukup tinggi, sehingga harga ayam memang sepanjang tahun 2018 bisa dibilang cukup tinggi ya, bahkan lebarannya bisa nyampe 25.000 atau 26.000. Jadi ternyata memang undersupply itu nggak berlangsung lama gitu ya. Di 2019 terlihat bahwa memang setelah mortality rate itu kembali normal gitu ya, AGP digantikan dengan yang lebih alami seperti probiotik, itu in term of saham juga cukup merosot karena memang untuk harga ayamnya juga nggak setinggi di tahun 2018. Nah tahun 2020 itu sebenarnya memang udah akan recover lagi gitu ya, udah mulai kelihatan naik, tapi ternyata bulan Maret yang kita tahu masuk COVID pertama kali di Indonesia ya, terus diterapkan PSBB waktu itu, sehingga mengakibatkan harga sahamnya juga merosot cukup dalam, di mana memang harga ayam selama bulan-bulan tersebut terdampak cukup signifikan ya, kelihatannya pernah sampai di bawah 10.000 juga gitu untuk harga ayam hidup per kilogramnya. Nah ini udah mulai recover juga gitu ya, karena kan secara kasus juga mulai membaik, secara vaksin juga udah mulai masuk di awal tahun ini gitu ya, sampai ini di bulan Juni-Juli gitu ya, di pertengahan tahun ini, di mana ternyata memang kita mengalami yang orang sering sebut itu wave kedua dari COVID-19, sehingga itu juga mengakibatkan harga ayam itu sempat turun lagi gitu ya di bulan Juni, dan terakhir plus ini dampak dari kenaikan harga bahan baku juga udah disebutkan sebelumnya, jadi mengenai kenaikan harga jagung lokal, dan satu lagi itu juga kenaikan harga soybean meal ya, dua bahan baku utama dalam pakan ayam. Nah ini kalau soybean meal juga plus dampak dari kenaikan harga, jadi selain harga soybean mealnya, kenaikan harga logistiknya juga cukup mempengaruhi untuk pakan ternak ya, sehingga memang secara margin atau keuntungan ini menurun lagi drastis. Nanti kita bahas juga satu-satu. Nah ini yang gambar kiri ini kita lihat gimana sih kinerja perusahaan ternakan gitu ya. Jadi ini setelah di 2010 sampai 2018 ini terlihat memang revenue atau sales dari perusahaan integrator itu selalu naik ya. Jadi nggak pernah turun, selalu naik. Dan 2019 itu memang tadi ya, jadi 2018 sempat undersupply, ternyata kan masih kondisinya masih oversupply sebenarnya. Sehingga 2019 itu harga ayam sempat jatuh, dan pemerintah gitu ya, melalui Ditjen PKH juga melakukan program supply cutting ya, atau ada cutting HE maupun cutting parent stock di tahun 2019.
sehingga secara produksi ini juga menurun. 2020 juga masih dilanjutkan program cutting HE-nya, ditambah ada penurunan harga yang cukup signifikan ya selama awal-awal COVID itu sendiri. Walaupun tapi kalau dilihat ya di gambar yang sebelah kanan ini lebih ke arah profitnya. Jadi kalau revenue-nya naik dari 2010 sampai 2018, ternyata profitnya nggak selalu naik gitu ya. Profit itu bisa naik turun, terutama tadi 2014 ini di mana terjadi oversupply dari broiler. 2015 juga udah recover gitu ya. 2016 ini bagus. 2017 ini balik lagi. Ada oversupply lagi masih ya. Nah, baru profit record high itu di 2018. Jadi ini di mana selama sepanjang tahun itu harga ayam broiler cenderung cukup tinggi gitu ya, hampir di atas 20.000, sehingga memang secara profit itu record high di 2018. Nah, kemarin 2019 juga oversupply masih ada, sehingga 2019 ini profitnya juga turun lagi gitu ya. 2020 of course ini juga ada dampak dari COVID-19 ya, sehingga secara profitability itu mulai turun. Nah, 2021 ini sebenarnya udah bagus gitu ya di sampai pertengahan pertama sampai Juni, tapi memang di kuartal ketiga terakhir ini juga profitnya malah negatif gitu ya. Dan kalau kita perkirakan sih mungkin kuartal 4 ini baru membaik sebenarnya di bulan Desember ya. Kalau kita lihat di bulan Oktober, Novembernya ini mungkin juga masih jelek juga gitu kinerjanya di kuartal keempat tahun ini. Nah, ini kalau dari margin di beberapa kasus yang kita lihat ya, jadi 2014-2015 ini margin naik turun. Ini memang kalau kita lihat sini ya ini gambaran kasarnya aja ya. Jadi 10-15% itu ya kita lihat margin yang bagus, margin yang normal itu ya. Yang dia warna hijau ini margin yang bagus. Margin merah ini kita bilang margin yang relatif kurang lah. Di mana memang terakhir kuartal ketiga tahun ini itu marginnya sangat jauh ya di bawah kondisi jelek pun ini masih lebih jelek lagi. Ini adalah margin terendah sepanjang 10 mungkin sepanjang 10 tahun ya. Soalnya data itu nggak sampai di, mungkin sempat parah juga di 98 mungkin. Cuma kalau kita tarik data 10 tahun, ini margin yang paling rendah di kuartal ketiga kemarin. Ini juga yang kedua gitu ya. Yang kedua ini ada untuk outlook di 2022 di mana diperkirakan kita pikir masih akan positif di 2022 karena kalau kita lihat ini untuk data historical untuk GDP korelasinya dengan poultry industry ini positif ya, ada di angka 0,5, jadi nggak korelasi sempurna tapi cukup positif. Nah, kalau dilihat dari 2011 sampai 2018 ya itu korelasi itu ada di sekitar 2 sampai 3 kali.